Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kita awali dengan laju inflasi di Amerika yang mencapai 9,1% pada bulan Juni dibanding setahun lalu. Tingginya tingkat inflasi ini melebihi perkiraan para ekonom dan berdampak langsung pada kehidupan jutaan warga Amerika. Dengan inflasi di Amerika mendekati rekor tertinggi selama 41 tahun, banyak keluarga harus berhemat. Pasalnya dibanding setahun lalu, harga makanan sudah naik 10%, harga bensin naik 60%, dan biaya sewa apartemen naik 25%. Rata-rata keluarga di Amerika harus menambah pengeluaran $493 per bulan atau sekitar 7,4 juta rupiah untuk mendapatkan barang dan jasa yang sama dibanding setahun yang lalu. Data menunjukkan pendapatan warga Amerika meningkat, tapi kenaikan upah tidak bisa mengimbangi tingginya laju inflasi. Akibatnya lebih banyak warga Amerika membeli secara kredit. Analis mengatakan tabungan warga Amerika menyusut, sementara permintaan kredit meningkat pada saat tingkat suku bunga juga naik. Menurut ABC News, Bank Sentral Amerika akan bertemu pada akhir Juli untuk menaikkan lagi tingkat suku bunga acuan, yang kali ini diperkirakan sebesar 1%. Dan ini akan membuat semua pinjaman, termasuk utang kartu kredit, menjadi lebih mahal untuk dilunasi. Saudara, Indonesia mengirimkan Satgas Angkatan Laut dengan kapal fregat KRI Igusti Ngurah Rai untuk mengikuti latihan bersama Rim of the Pacific atau RIMPAC di perairan Hawaii yang merupakan latihan maritim terbesar di dunia. Analis menilai Indonesia punya peran penting dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Dari pangkalan bersama Pearl Harbor Hickam, KRI Igusti Ngurah Rai berangkat menuju wilayah latihan perairan Pasifik sekitar Hawaii, setelah sebelumnya mengikuti Harbor Phase atau fase latihan di darat. Kapal-kapal ini akan diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok kapal yang memiliki tugas yang berbeda-beda, mendaratkan pasukan, melaksanakan berbagai aspek peperangan melawan simulasi ancaman udara, kapal permukaan maupun kapal selam, dan kita akan melaksanakan manuver, penembakan senjata, dan komunikasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi secara ringkasnya kita melaksanakan simulasi atau latihan operasi militer sesungguhnya di laut dan di darat. Satu peleton marinir juga ikut serta dalam latihan maritim terbesar di dunia ini, yang keseluruhannya melibatkan 26 negara, termasuk Indonesia, dan sekitar 25.000 personel militer, 38 kapal perang, serta 4 kapal selam. Menyusul ketegangan AS dan Tiongkok, AS menolak RIMPAC disebut ditujukan menghadapi Tiongkok. RIMPAC itself is not oriented against any particular nation-state actor in particular, but it does demonstrate the solidarity of all of its participants to the international rules-based order and the principles of sovereignty, of freedom of the seas, of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Indonesia termasuk negara yang akhirnya tegang dengan Tiongkok karena tumpang tindih klaim antara 9 garis patah Tiongkok dan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Analis keamanan maritim menilai Indonesia punya peran penting. Indonesia will be assuming the chairmanship of ASEAN again in 2023. And I think should it choose to prioritize it, it can really use that as a window for pushing forward ASEAN action on maritime security in a much more robust and kind of tangible way. RIMPAC 2022 berlangsung dari 29 Juni hingga 4 Agustus. Demikian laporan VOA. Beralih ke larangan buku di sekolah dan perpustakaan di Amerika yang semakin sering terjadi akibat adanya laporan orang tua atau pihak lain dengan dalih untuk melindungi anak dari bacaan yang meresahkan. Tapi sebagian pihak menganggap buku-buku ini penting dan tetap mendidik, dan sejumlah perpustakaan, termasuk di Brooklyn, New York, menyiasatinya dengan meluncurkan layanan buku elektronik secara gratis. The Bluest Eye, karya mendiang Toni Morrison, mengisahkan seorang anak perempuan berkulit hitam yang mendambakan mata biru dan kulit putih agar bisa disegani. Novel ini mengangkat tema rasisme, tapi karena juga menampilkan kekerasan seksual, buku ini sempat dilarang di sebagian perpustakaan sekolah di negara bagian Missouri. That's why I think it's important that we all read stuff with different perspectives and different lifestyles so we don't grow up being ignorant and uneducated.
Jamali adalah staf perpustakaan umum Brooklyn di kota New York yang aktif dalam program baru Books Unbanned yang memberikan akses gratis kepada siswa sekolah menengah di penjuru Amerika untuk mengakses buku-buku yang dilarang di sekolah mereka dalam bentuk elektronik. Reading widely, not having restriction to those stories, those narratives, those identities makes you a richer person. It makes you compassionate, it makes you empathetic, it helps you understand people even if you don't agree with their views, even if you don't agree with their points of view. Buku yang banyak dilarang biasanya seputar etnis minoritas dan minoritas seksual. I grew up in a very conservative place, a small town in Georgia, and Georgia the state. And I grew up around people who didn't see me as a person. There's not a lot of people that look like you, that share your identity and background, and like that can affect you deeply. So like these books being taken off, or like you can't even like see a representation at your local library, I feel like that's really bad. Sejak April, ribuan siswa dari seluruh AS telah mendaftar ke program buku gratis ini. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Sonya Swila, salah satu dari sedikit perempuan dan minoritas yang bekerja di bidang teknik di Amerika. Sonya adalah sarjana teknik kimia lulusan ITB yang meraih gelar doktor dari Universitas Pittsburgh dan saat ini berkarir sebagai manajer proyek teknik di perusahaan air minum di kota Pittsburgh. Air adalah bagian penting dari kehidupan untuk keperluan sehari-hari. Tata kelola air, mulai dari limbah hingga penyaluran air bersih harus melalui pengelolaan yang baik. Di kota Pittsburgh, negara bagian Pennsylvania, pengadaan air bersih dikelola oleh Pittsburgh Water and Sewer Authority. Salah seorang insinyur wanita diaspora Indonesia bekerja di sana. Saat ini saya bekerja untuk PWSA, Pittsburgh Water and Sewer Authority, sebagai Engineering Project Manager. Sonya yang bergabung dengan PWSA sejak tahun 2020 bertugas mengawasi beberapa proyek besar, salah satunya peremajaan infrastruktur pengolahan air yang usianya sudah ratusan tahun. Nih di belakang kita ada tulisan gede banget, Pittsburgh Water Treatment Plant. Artinya apa nih? Fasilitas ini adalah fasilitas di mana kita mempurifikasi air yang asalnya dari air sungai, Allegheny River, untuk diolah untuk akhirnya menjadi air minum. Setelah air sungai bersih, sebelum dialirkan ke rumah penduduk, ditampung dulu ke dalam 2 buah waduk. Sebelum air minum itu dibuang, dirilis ke sungai, kita mesti diklor dulu. Jadi klorinasi yang di dalam air minum itu harus dihilangkan. Gitu. Jadi akan mengganggu ekosistem. Mengganggu ekosistem. Benar sekali. Sama halnya dengan di Indonesia, sektor engineering di Amerika adalah bidang yang mayoritas dikuasai laki-laki. Sekarang penguasaan dan minat perempuan di sektor ini semakin bertambah. But it has been improving to really branch out and bring women and diversity into the engineering field. Increases in numbers of the women and minorities and other diverse cultures into the engineering field. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.